Tes, bismillah. Assalamualaikum. Suara saya sudah terdengar, rekan-rekan sekalian yang sudah hadir. Selamat datang di live Ta'aruf Online Indonesia. Kali ini kita pagi-pagi. Jarang sekali ya kita sebenarnya live pagi-pagi. Gimana nih, suara saya sudah terdengar belum? Boleh tulis di kolom komentar ya kalau udah kedengaran, jadi kita bisa langsung lanjut. Sudah ya, Alhamdulillah, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Alhamdulillah, puji syukur ya teman-teman semua bertemu kembali dengan saya Zaki. Sudah lama nggak bersapa ini dengan teman-teman. Karena beberapa pekan lalu ya live-nya sering nih di take over sama Mbak Kisa ya. Sering banyak untuk narasumber kita yang akhwat juga gitu. Karena memang kita pengen coba memberikan keseimbangan informasi dari teman-teman semua gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang baru pernah nonton live Instagram Ta'aruf Online Indonesia nih. Nah, memang di Ta'aruf Online Indonesia itu beragam ya, beragam latar belakang, beragam cerita perjuangannya. Nah, termasuk teman kita yang satu ini nih, nah yang akan share langsung pengalamannya dalam menggunakan Ta'aruf Online Indonesia. Nah, tentunya ini saya kasih warning dulu nih. Tentunya setiap perjalanan cinta, setiap perjalanan cinta itu punya ceritanya sendiri. Lah, rekan kita yang satu ini, insya Allah beliau ini yang termasuk kasusnya itu jarang untuk saat ini gitu, dimana tidak butuh nador offline. Jadi langsung pertama ketemu langsung nikah forumnya. Nah, tentunya ini bukan menjadi standar di Ta'aruf Online Indonesia harus begini, enggak ya. Jadi teman-teman semua jangan galau buat yang saya prosesnya kok sampai 3 bulan ini belum nentuin tanggal, saya kok sampai setahun harus nunggu calon gitu. Itu hal yang wajar ya, karena kita pasti punya kertas ujiannya masing-masing gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang memang cukup cepat gitu, cukup cepat mereka ketemu online, kemudian merasa cocok, sekali ketemu langsung, pertama kali ketemu dilamar langsung menikah gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang memang langsung gitu ya, tapi ini bukan jadi patokan harus begini, enggak, karena kan setiap orang pasti punya kebutuhan masing-masing gitu. Nanti kita dengerin nih gimana sih ceritanya. Nah, ini kebetulan beliau sudah join nih. Buat teman-teman nih, akhir pekan ini ngapain aja nih? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, saya bisa panggil siapa nih? Di sana panggilnya Mas bukan ya? Panggil Harun aja, Mas. Oke, Mas Harun ya. Mas Harun, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Zaki. Masya Allah, ini di mana Mas Harun? Sekarang di rumah di Kalimantan. Kalimantan, Masya Allah, ini Jawa Kalimantan ya. Saya di Jawa, teman-teman, di Semarang. Beliau ini di Kalimantan, kita dipertemukan di forum ini ya. Mas Harun sama istri boleh kenalan dulu nih. Kenalan singkat aja, mungkin nama, kemudian asalnya dari mana gitu. Nanti kita lanjut ngobrol lagi. Kita kenalan dulu biar teman-teman tahu nih siapa sih narasumbernya gitu. Silakan Mas Harun. Baik, mungkin dari saya dulu. Nama Muhammad Harun Ar-Rasyid, panggilannya Harun. Saya asli Kalimantan Selatan. Untuk aktivitas sehari-hari, sekarang ini dari lembaga pendidikan di kampus itu mewajibkan untuk pengabdian. Jadi sekarang mengabdi di salah satu lembaga pendidikan Muhammadiyah, MBS Nurul Amin di Alabiut tepatnya, Mas Zaki. Jadi untuk sehari-hari kalau pagi sampai sore itu kosong sampai asar. Terus setelah asar sampai isya itu sudah mulai beraktivitas di MBS Nurul Amin itu. Ya begitu seterusnya untuk aktivitas sehari-hari. Itu mungkin cukup Mas Zaki singkatnya
Kan singkat tadi ya. Iya, betul. Nanti kalau dihabisin semua, saya nggak tanya. Nah, kalau istri nih, ya, Masya Allah, Assalamualaikum. Kan kalau di Kalimantan panggilannya apa tuh? Perempuan dewasa, berarti. Wah, perempuan Kalau di Jawa dewasa. kan Mbak. Kalau di Jawa kan Mbak. Ulun, ini aja sih, Mas lagi apa? Kakak. Tapi kalau Oh, panggilan kakak ya. ya, Oh iya, kakak abang ya kalau nggak salah ya. ya Kalau kurang lebih. abang laki-laki ya. Ya. Sebenarnya ada lagi kalau Asik. Mbak yang di Jawa atau Mas Hmm. itu kayak apa ya? Paman sama Acil. Oh, beda ya kalau di sana ya. Tapi itu apa ya? Ah, yang nggak tentu juga sih. Kadang juga bisa langsung panggil kakak atau ya Mbak gitu Mas Zaki. Masya Allah. Oke gitu ya, kita saling bertaaruf nih Kalimantan sama saya dari Jawa nih biar tahu nih. Ada yang teman-teman yang dari Kalimantan juga boleh nih buat komen. Silahkan kakak boleh perkenalkan dulu. Iya, Bismillah. Assalamualaikum. Kalau saya dari Riau, nama saya Siti Rahayu, panggilannya Ayu, asalnya dari Riau. Sekarang ikut suami di Kalimantan. Aktivitas Wah, sehari, Alhamdulillah. kalau Ya, aktivitas silakan. ini masih di rumah aja, Kak. Belum ada aktivitas terjadwal khusus gitu Mas Zaki. Iya, masih transisi ya, karena Ya. baru pindah ya. Baik, kita mulai nih obrolannya nih. Jadi kami sampaikan dulu teman-teman, nanti Kak Harun bisa ngasih satu hadiah buat teman-teman yang nonton live pada hari ini gitu ya. Jadi buat live ya buat teman-teman yang nonton live silahkan lebih aktif, boleh berpartisipasi juga dalam diskusi ini. Nantinya Kak Harun akan memilih salah satu dari teman-teman semua yang akan diberikan hadiah berupa voucher ta'aruf gratis ya senilai 249.000. Ini sebagai bentuk rasa syukur kami terhadap apa namanya Kak Harun ini berhasil dalam menemukan pasangannya. Nah, biar bahagianya juga nular nih. Nah, kami ingin bantu teman-teman semua. Nantinya Kak Harun biar yang milih, biar dapat pahala juga gitu ya. Jadi teman-teman silakan lebih aktif nanti biar bisa dipilih sama Kak Harun gitu ya. Baik, Kak Harun, ini dan istri ini cukup menarik ya, Kak Sri Rahayu tadi atau Siti apa? Rahayu. Ya, Siti Siti Rahayu. Rahayu ya. Sri Rahayu dosen saya. Siti Rahayu, oke. Kak Harun, gimana tuh pertama kali ketemu? Ini kan jauh banget ya Kalimantan sama Riau gitu. Kebanyakan orang kan milihnya domisilinya yang sama gitu. Kok Kak Harun bisa milih yang jauh banget begini nih? Gimana ceritanya gitu? Baik dari Kak Harun maupun istri, silakan. Ah, sebenarnya ya, saya sendiri juga Mas Zaki nggak ada mau merencanakan yang di luar pulau. Ya mau awalnya tuh ya mau nyari yang di dalam-dalam aja. Apa yang jauh-jauh gitu. Soalnya juga orang tua mintanya nanti kalau nikah yang penting bisa dibawa pulang ke rumah gitu. Ngikut suami. Jadi sebelum-sebelumnya tuh kan sebelum mencoba ke taruh online sudah ada itu tanya-tanya sama yang lain. Cuman ada beberapa pertimbangan yang ada yang menolak, ada yang menerima, cuman masih nunggu katanya masih lama 2 tahun, wah kelamaan nunggu 2 tahun. Nah, dan lain sebagainya. Terus terpikir download taruh online Indonesia, cari-cari di Instagram ternyata ada. Terus saya coba, nah pas registrasi dan seterusnya bisa langsung mengajukan CV, itu saya langsung pakai 5-5-nya Mas Zaki. Dan itu 5-5-nya saya filter yang daerah yang bisa saya jangkau aja. Jadi nggak ada kepikiran yang keluar ke Riau, nggak ada. Nah, di antara 5 itu, 3 tidak menjawab, 2 yang menjawab, 1 bilangnya ada sesuatu yang kurang serg dari saya jadinya ditolak gitu. Terus yang kedua, itu ternyata sudah bertaruh dengan orang lain di luar aplikasi. Jadi secara nggak langsung ditolak juga. Nah, yang 3 ini nggak tahu, nggak dibahas sama sekali. Terus saya sempat
ah, sudah, ya sudahlah kalau memang tahun ini belum punya kesempatan buat nikah, ya sudah, nggak usah, nggak apa, lanjutkan apa, mengabdi dulu aja gitu. Ternyata besoknya beliau mengajukan CV ke saya. Jadi bukan saya yang mengajukan, soalnya sudah limit, udah 5, nggak bisa kalau di TOEIC itu kan. Jadi beliau mengajukan ke saya gitu. Awalnya saya bingung juga, jauh nih, Riau nih, gimana? Tanya sama orang tua, ya panjang ceritanya, tapi ujung-ujungnya ya sudah kata orang tua, yang penting mau diajak pulang gitu. Sempat khawatir juga karena beberapa kejadian yang di kampung saya di Kalimantan itu ada orang yang nikah yang beda, nggak satu daerah, luar jauh, sama-sama jauh gitu. Ternyata pas sudah nikah, ngikut istrinya atau suaminya, kurang tahu juga, besok nggak balik kampung lagi. Nah orang tua khawatir gitu kalau misalkan jauh nggak balik lagi ke kampung, itu khawatir. Nah juga saya anak satu-satunya gitu, anak tunggal. Makanya syarat orang tua itu harus ikut suami, harus mukim di sini gitu. Nah beliau ini mengajukan CV ke saya. Awalnya ragu, karena kan ada 3 pertanyaannya di TOEIC itu ketika kita mengajukan CV. Ya sudah saya masukkan semua sih itu pertanyaan-pertanyaannya. Salah satunya syarat kalau maukah bermukim dengan suami, ikut dengan suami setelah menikah. Ya beliau jawab semuanya ya semua. Ya setelah itu coba dihubungkan sama admin ta'aruf itu, perantaranya, chat-chat dan lain sebagainya. Terus saya sempat juga menyampaikan tentang saya. Jadi semua yang tentang saya yang itu bisa jadi pertimbangan buat membatalkan pengajuan CV beliau ke saya, itu saya sampaikan semuanya. Dari watak saya bagaimana, keseharian saya bagaimana, semuanya. Kalau saya pikir itu banyak peluang yang jadi pertimbangan buat menolak saya. Tapi beliau tetap pertahankan. Terus saya mulai ini agak terketuk gitu hatinya. Saya kira ini kayaknya serius gitu. Serius orangnya ini. Ya sudah, saya tetap pertahankan juga sama orang tua. Akhirnya lama-kelamaan langsung di nazar online itu. Nah di nazar online itu harusnya kan ya orang di nazar online tanya-tanya apa ciri-ciri fisik atau apa yang tidak disukai dan lain sebagainya. Nah saya sama beliau enggak, Mas Zaki. Saya langsung tanya nanti acaranya kayak bagaimana, kayak sudah pasti gitu loh acaranya bagaimana, terus nanti kira-kira maharnya saya sanggupnya segini, gimana, bisa gitu nggak? kalau nggak bisa ya sudah, nggak saya lanjutkan gitu. Ya itu agak ada seharusnya nazar ya buat lihat-lihat ya secara fisik juga dan sifat dan sebagainya. Tapi ini nggak langsung, sudah sama-sama yakin, langsung tanya gimana caranya nanti konsepnya bagaimana dan sebagainya gitu. Setelah selesai nazar on itu kan dikasih satu lagi kesempatan untuk nazar offline. Tapi karena mempertimbangkan biaya, lumayan banyak juga yang harus dikeluarkan dari waktu itu dari Jawa Timur, Mas Zaki. Jadi bukan dari Kalimantan. Jadi tempat sebelumnya mengabdi itu di Jawa Timur. Nah itu ya sama aja, lumayan banyak juga budgetnya sampai ke Riau. Jadi sama orang tua musyawarah, setelah itu langsung aja katanya. Kalau sudah yakin ya sudah langsung aja. Langsung aja. Jadi sampai ke sana dengan sebelumnya pembicaraan tentang bagaimana acaranya hari apa, tanggalnya tanggal berapa, dan lain sebagainya, sudah fix. Saya langsung berangkat. Itu selang 2 hari. Iya, 2 hari. Selang 2 hari langsung melangsungkan akad di sana. Ya sampai
sekarang. Dan akhirnya jadi istri beneran. Masya Allah. Baik, memang singkat sekali ya gitu. Nah, Iya singkat. dialektika di masyarakat kita justru sering banget nih tanya tentang eh, apa iya ta'aruf itu bisa mengenal. Sedangkan biasanya itu orang-orang ta'aruf itu cepat, terus kayaknya terkesan langsung gitu, kayak nggak ada penyelidikan atau gimana gitu. Nah, memang ini kasusnya khusus ya teman-teman ya. Ini Kak Harun ini termasuk yang sangat cepat gitu. Dan memang cukup jauh gitu ya. Cukup jauh tapi kok bisa cepat gitu. Sekali ketemu doang loh langsung nikah gitu. Nah, teman-teman buat yang baru hadir jangan kaget. Hati-hati. Takutnya ini Kak Harun saya ngasih tahu ke teman-teman dulu. Biar nanti ekspektasinya nggak terlalu tinggi nih. Bahwa wah enak nih. Match langsung nikah gitu. Enggak ya. Jadi nanti tergantung ya dari kebutuhan teman-teman masing-masing. Ada yang memang modelnya yakin banget nih kayak Kak Harun nih. Ada yang memang butuh filtering informasi yang cukup lama dulu, nggak apa-apa sesuai dengan kebutuhan, tergantung kesepakatan dari lawan ta'aruf kita gitu. Bagaimana sama-sama untuk mencapai mufakat gitu ya dari musyawarah-musyawarah yang dijalankan. Karun, ini kan biasanya orang-orang itu dalam ta'aruf itu kan ragu gitu ya. Waduh, apa namanya beda suku, terus apa namanya ini juga orang asing nih yang baru saya kenal gitu. Nah ini kan kalau Kak Harun ini sama istri variabelnya lebih banyak nih, udah beda suku pastinya, nggak kenal juga, jaraknya jauh banget, budayanya pasti beda gitu kan. Nah, terus kok bisa gitu? Kok bisa memangkas waktu perkenalan itu sesingkat itu gitu? Apa sih yang jadi pedoman dari Kak Harun dan istri gitu sehingga bisa memangkas waktu pendek seperti itu? Dan yakin gitu tahu-tahu. Ya tentunya juga istikharah sama Allah, tawakal. Terus pas setelah ta'aruf itu rencananya itu nunggu, jadi dipending dulu buat gimana tahap selanjutnya gitu. Tapi setelah dipikirkan kembali, saya pulang ke rumah, kemudian di lewat HP. Jadi kan sebelum di sini saya juga ada taruh CV gitu di Instagram lain. Nah, orang yang pertama saya tanya itu menolak. Terus setelah saya sudah terhubung dengan beliau, datang lagi orang yang sebelumnya itu mempertimbangkan kembali, katanya mau menerima saya. Itu satu. Yang kedua, di kampung sendiri ada keluarga juga di sini yang dia menawarin juga, ini ada perempuan guru di pondok gitu, gimana? Saya bilang nanti dulu. Gak bisa soalnya sudah terhubung dengan orang lain. Saya melihat di situ ada apa? Ya itu sebenarnya bisikan setan sebenarnya. Jadi karena kita sudah bertaruh dengan orang lain kan, jadinya nggak boleh lah gitu, haram gitu. Kalau misalkan Betul. kita membatalkan taruh yang sudah ada dengan mempertimbangkan yang baru, yang lebih bagus, yang lebih cantik, mungkin yang lebih, pokoknya lebih daripada yang sebelumnya, ya nggak bisa kayak gitu ya cara mainnya. Nggak bisa Ya, gitu. Kalau itu sering kali terjadi ya Kak Harun ya, ya. Memang ya, itu salah satu fenomenanya juga kalau kita ada proses malah banyak yang ngajuin. sudah Lanjut Kak Harun. sudah proses kok malah pada datang semua nih, padahal sebelumnya kok kemana gitu, nggak ada. Nah sudah proses, ya saya menyadari di situ mungkin ini kalau di lama-lamain khawatirnya nanti fitnah, dan mungkin kalau misalkan ya saya tidak kuat imannya, mungkin membatalkan dengan mempertimbangkan lebih bagus yang ini, mungkin karena daerahnya satu tempat nggak jauh gitu kan, banyak kemungkinan bisa ini terjadi begitu. Makanya saya bicarain sama orang tua, sama orang tua beliau juga, gimana kalau dipercepat aja, dimajuin gitu. Jadi biar nggak ada fitnah lagi, biar sah, ya jelas gitu semuanya. Ya gitu Mas Zaki, saya yakinnya itu di situ juga. Khawatir akan fitnah itu ya sudah dimajuin Betul. aja. Betul, betul, betul. Memang kita nggak memungkiri ya dalam menjaga itu lebih susah kalau misalnya udah deket kemana apa ya
naluri kita dalam berkasih sayang itu pasti kan tambah kuat letupannya karena udah ada apa namanya stimulusnya nih, udah ada pasangannya depan mata gitu kan, udah pasti kayak iya nih gitu ya, pasti kan hawanya pasti pengennya ya udah segera merayakan cinta ibaratnya kan gitu kan. Nah, itu memang berat gitu, di fase-fase itu memang berat dan memang harus tetap dijaga gitu. Nah, tertarik nih saya buat tanya ke istri karena sebagai orang yang mengajukan terlebih dahulu gitu ya. Jadi teman-teman di taruh online memang baik laki-laki maupun perempuan bisa mengajukan ta'aruf ya. Jadi nggak masalah kalau perempuan yang mengajukan dulu gitu. Kenapa sih kakak kok mau mengajukan terlebih dahulu, kemudian yang ditembak juga ini orang yang luar pulau, jauh banget loh itu, Riau, Kalimantan gitu. Gimana tuh ceritanya tuh kak? Ya, jadi kalau saya itu awalnya cuman ini nyoba-nyoba aja Kak Jaki. Iseng-iseng gitu. Lebih niat saya Mas Zaki. Kayak penasaran gitu soalnya kalau saya gitu download aplikasi Toy itu dari bulan sekitar April atau bulan Mei Kak Jaki. Tapi itu masih akun pasif waktu itu, belum aktif karena belum registrasi. Setelah itu sekitar bulan Juli registrasi, itu baru bisa mengajukan CV. Nah, itu kayak penasaran gitu Kak. Jadi coba ngajuin, ternyata langsung diterima gitu. Terus apa namanya? Itu bener-bener coba-coba, itu bener-bener coba serandom itu, maksudnya serandom itu nggak begitu lihat domisilinya gitu. Udahlah coba aja dulu lah gitu. Atau Eh, memang karena tertarik, memang tertarik banget gitu. Wah kayaknya bagus nih gitu. yang pertama ini tertarik sama CV-nya Mas Zaki. Soalnya di CV itu emang dituliskan secara detail kegiatannya dari bangun subuh sampai bangun kembali gitu. Semuanya detail gitu. Sampai tidur lagi. Iya. Tidur bangun. Ya karena memang ya, Oke. kalau beliau memang kalau saya lihat di CV-nya itu emang nggak niat Mas. Ada kemarin tuh apa saya lupa. Kalau saya baca ya orang ini ya terlihat lah bisa itu nggak niat gitu. Ya, jadi memang kadang itu kasusnya gini teman-teman. Rumus kita itu kan CV harus bagus, jadi nanti jodoh gitu. Ini memang kadang enggak begitu kadang. Kadang memang rumus kejadian nyatanya itu memang penentunya pas nazar sih ya, pas nazar ataupun nanti interaksi di taarufnya langsung ketika tanya jawab dan lain-lain gitu. Nah, terus kenapa tuh Kak Harun? Kalau nggak tertarik kenapa? Kok sampai dipertimbangin sampai mau nazar online? Padahal udah kelihatan nih ini akhwat nggak niat gitu katanya tadi. Gimana tuh? Yang tentang beliau mengajukan CV ke saya tadi Mas Zaki. Iya. Terus kan CV-nya kelihatan ada poin-poin yang kelihatannya kok kayak nggak niat gitu. Tapi kenapa kok mau gitu, mau buat mencoba gitu? Sedangkan Kak Harun ini juga punya lingkungan yang sangat mendukung buat dapat orang-orang yang berkualitas kan ibaratnya gitu. Terus ini malah dari aplikasi nih, yang dari luar nih, itu gimana tuh? Kalau sebelumnya kan kalau misalkan tadi yang dibilang apa lingkungan yang berkualitas orang-orang yang bisa ada ya kemungkinan bisa dapat juga, tapi saya sebelumnya itu memang nggak tahu kalau misalkan ada gitu juga orang yang apa datang ke saya gitu. Jadi karena sudah di aplikasi ya sudah saya ikhtiarkan tetap di aplikasi aja, jadi nggak nyari ke lain gitu. Masya Allah ya. Kak Harun ini laki banget loh, Masya Allah keren. Jadi ibaratnya udah dapet kayu nih ya. Ya udahlah fokus sama kayu ini. Kalaupun saya cari di depan, mungkin pengen cari yang lebih baik, tapi juga belum pasti ya kan gitu. Dan tadi lebih kuat di istikharah sama diskusi sama orang tua gitu ya. Nah, Kak Harun, kan banyak nih dari
pengguna kita itu pakai taruh online Indonesia karena memang mereka satu nggak tahu taruh itu caranya gimana kadang. Yang kedua sibuk kerja sampai nggak punya waktu buat cari jodoh gitu. Lah kalau di Kak Harun ini kan memang di circle-nya pondok gitu ya, yang udah memang biasa lah bertaruh itu sudah jadi culture di sana, udah jadi biasa aktivitas biasa dan memang katanya ya dari segi teknis lebih mudah gitu karena nanti rekomendasinya dari kiainya ataupun sama-sama apa namanya mualim di sana gitu. Nah, itu kenapa sih kok masih butuh pakai aplikasi gitu? Kenapa tuh? Aplikasi Toy ini Mas Zeki, Taruh Online Indonesia ini itu sebagai alternatif saya terakhir. Nah, berarti kan maksud saya sebelumnya saya sudah berusaha juga. Cuman ada saja yang menyebabkan nggak jadi gitu. Berbagai macam pertimbangan pasti ada aja gitu. Bahkan saya tanya teman-teman saya itu banyak kayaknya yang teman-teman satu kampus berapa ya 4 kayaknya Mas Zeki. Terus yang di lingkungan pondok juga ya nggak bisa juga, tetap nggak bisa. Karena syarat saya, karena melihat dari syarat saya yang harus ikut suami seperti itu. Jadi mereka kan juga mikir juga nih, mungkin ya dari keluarganya nggak mengizinkan dan lain sebagainya. Nah kebetulan beliau mengizinkan orang tuanya. Jadi ya nggak masalah. Saya kemarin tuh 3 pertanyaan saya itu, pertama, apakah sudah membaca CV saya dari awal sampai akhir itu? Kalau sudah, cuma itu sih, jadi saya cuma menekankan dibaca dulu gitu loh. Jangan langsung asal ajukan CV, dibaca dulu dengan teliti. Karena saya memang detail di CV itu menjelaskan semua tentang saya, aktivitas saya dan lain sebagainya. Jadi biar kalau sudah mengajukan saya berarti sudah membaca dan memang bersedia gitu mengajukan CV ke saya. Terus yang kedua itu ya syarat bersediakah kalau misalkan nanti menikah ikut dengan suami. Beliau juga bersedia, bilang orang tua tidak mempermasalahkan kalau misalkan nanti menikah itu di mana tinggalnya. Berarti sudah aman yang kedua. Terus yang ketiga itu saya tanya lagi, apa yang menyebabkan saudari itu tertarik dengan saya gitu. Kalau misalkan dari CV, bagaimana nanti kalau misalkan ada sesuatu yang salah dalam CV saya. Maksudnya kok beda nih di CV, misalkan dibilangnya punya warisan banyak misalkan. Ternyata pas sudah menikah nggak seperti itu gitu misalkan. Dan lain sebagainya. Cuma contoh itu. Dan beliau juga sudah bersedia gitu. Kata beliau kalau misalkan nanti ada yang beda dari CV, ya tidak apa. Kan kita juga bertaaruf, kenalnya tuh jadi bukan lebih banyaknya itu bukan di taarufnya Mas Zaki, lebih banyaknya itu pas sudah menikah. Itu kita mulai saling kenal mengenalnya pas sudah menikah. Gimana sifatnya aslinya, gimana kesehariannya dan sebagainya, itu dari situ. Jadi ya konsep saling menerima aja. Seperti itu Mas Zaki. Oke, baik. Kalau saya lihat memang kenapa kok bisa singkat? Karena memang Mas Harun ini udah berhasil membuat rumusan di mana informasi pokok apa yang dibutuhkan ya, dan hanya itu yang memang dikonfirmasi ya. Ya, cuma itu. Selainnya yang kecil-kecil yang memang bukan jadi masalah yang pokok ya sambil berjalan gitu ya, dan bisa ditolerir gitu ya. Masya Allah, baik. Nah itu tadi teman-teman. Jadi harusnya kita itu buat teman-teman yang baru ini, kita itu jangan heran sama cepat waktunya ta'aruf, karena kalau yang cepat itu pasti diekspos gitu. Wah ta'aruf 3 bulan, tapi kalau yang ta'aruf 1 tahun itu nggak diekspos gitu. Sebenarnya ada, yang lama itu ada gitu. Karena ada kasus khusus gitu. Jadi kenapa kok bisa cepat? Sebenarnya bukan karena dicepet-cepetin, tapi karena mereka udah merasa cukup dengan informasi yang dibutuhkan. Nah, kalau udah cukup ya kenapa nggak langsung gitu tadi. Nah, itu dari Kak Harun tadi ya. Kalau istri nih, biasanya kan perempuan itu berat ya buat ninggalin tempat tinggalnya gitu. Terus juga pasti rasa takutnya lebih besar ya dari laki-laki. Kalau laki-laki mah memang
tempat menyelesaikannya masalah kan gitu. Jadi nggak apa-apa lah, semua juga siap lah itu. Nah, kalau perempuan ini kan memang lebih pengen rasa aman, lebih pengen terjamin, kemudian juga kalau udah nyaman juga lebih susah buat pindah gitu. Ini kenapa sih kok bisa ngerasa aman dengan orang yang baru dikenal, kemudian juga meninggalkan tempat tinggal, kemudian pindah jauh sekali? Itu gimana Kak? Apa yang bikin Kakak punya mental seperti ini gitu? Apa yang jadi keyakinan gitu? Iya. Jadi, iya. Kan menikah itu yang dilihat dari 4 hal itu ya, Kak Zaki. Pertama, agama terakhir. Ya, Kecantikan, Kecantikannya, kedermawanan. Ya. kecantikannya, nasabnya. Baru yang terakhir agamanya. Ya, kalau saya gitu, cuman melihat dari itu agamanya gitu. Bagaimana kan dari CV beliau itu udah dijelaskan secara detail gitu. Jadi menurut saya itu cukup menggambarkan gimana kesehariannya gitu Kak Jaki. Dan saya juga nggak pernah menyangka gitu. Dulu juga emang nggak mau nikah sama orang jauh-jauh. Nanti kalau pulang kampung susah gitu. Soalnya orang tua juga udah melihat dari pengalaman orang tua gitu. Jauh, susah pulang kampung. Tapi nggak tahu Kak Zaki ini kenapa yakin aja gitu. Padahal jauhnya luar biasa. Baik, iya ya. Nggak, itu juga kalaupun saya mau tanya lagi nggak bakal bisa dijawab bener. Itu misterius ya pasti ya. Ngerasanya pas gitu aja ya. Walaupun nggak sesuai dengan apa namanya yang kita inginkan gitu, tapi ya lebih ngerasa pas tadi ya, Masya Iya Allah. kan sebelum-sebelumnya juga sudah ada gitu kan Kak Zaki. Sudah Oh, proses juga ada oh. orang lain gitu. Cuman selalu aja ada keraguan gitu kayak nanti gimana ya kalau nikah sama ini nanti ya pokoknya mikirnya banyak keraguannya gitu. Tapi ini nggak tahu Kak Zaki, padahal jauh tapi kayak yakin aja gitu. Oke, baik. Kalau CV oke lah ya, CV itu tulisan gitu. Gampang lah bikin CV gitu. Ibaratnya dijokiin juga bisa misalnya yang mikirnya kotor gitu ya. Tapi kan kakak ini kan melakukan interaksi ya lewat nador online tadi gitu. Impresi apa sih, apa yang sangat bikin kakak itu yakin dan tertarik dari tingkah laku Kak Harun yang akhirnya oke inilah yang saya tunjuk jadi imam saya gitu. Dan mengorbankan segala ekspektasi saya tentang pengennya pasangannya yang deket dari rumah gitu. Nggak apa-apa lah saya korbanin itu, yang ini sangat bernilai untuk saya perjuangkan nih Kak Harun ini gitu. Apa sih yang bikin begitu gitu? Kalau dari saya mungkin kan itu di apa di grup ta'aruf itu ada saling mengajukan pertanyaan Kak Zaki. Nah, jadi kayak nyambung aja gitu obrolannya. Apa yang ditanya, apa yang dijawab kayak nyambung aja ya udah. Jadi makin yakin dari situ. mungkin Oke. bukan pas yang di nazar online-nya Mas Zaki, lebih ke bahasa tulisan. Soalnya juga saya selain di CV itu pas di grup taruhnya apa di WA-nya itu Ya, di saya obrolan sama admin ya. di obrolan sama admin saya melebihkan lagi karakter asli saya gitu. Keburukan-keburukan saya itu sudah ya meskipun orang bilang keburukan itu ya kalau sudah ditutup Allah nggak usah dibuka-buka lagi. Tapi saya tetap jadikan itu sebagai pertimbangan buat beliau mau lanjut atau enggak gitu. Saya jelaskan tentang saya bagaimana gini. Tapi kalau beliau tetap mau gitu Mas Zaki tetap lanjut. Nah, di situ saya udah nggak mikir lagi bagaimana ke depannya. Sudah kayaknya memang ini jodohnya gitu. Dan memang sampai saat ini dalam 5 bulan terakhir sudah menikah ini memang ya memang merasa memang sudah memang jodoh saya ini. Jadi nggak ada sesuatu yang bikin saya berat apa nggak ada yang memberatkan saya gitu. Malah saya banyak terbantu.
dari adanya beliau. Alhamdulillah. Berarti memang case-nya cukup menarik ya, di mana interaksi paling banyaknya itu lewat bahasanya bahasa tulisan ya. Nah, pas Iya, ngador online tadi, pas online tadi malah lebih ke teknis pernikahannya aja gitu. Berarti udah lampu hijau semua lah, udah ayo nikah gitu. Udah tinggal lanjut aja gitu. Nah, ini apa namanya, teman-teman kami ingatkan ya, teman-teman semua yang hadir di live ini berkesempatan mendapatkan free akun premium yang nanti akan ditunjuk oleh Kak Harun dan istri. Jadi Kak Harun dan istri juga boleh nih mulai filtering mana nih yang mau dikasih gitu, yang buat berjuang di Taruh Online Indonesia gitu, buat bisa berikhtiar di sini gitu. Nah, teman-teman juga kami buka sesi untuk bertanya ya, pastikan tertarik nih buat tanya lebih lanjut. Nah, ini kita kasih kesempatan buat teman-teman yang masih ragu bertaruh ataupun ada ketakutan apa, tanyanya jangan ke kami. Kalau ke kami yang tanya, katanya kami promo nanti ataupun ya iyalah apa jualan ini gitu. Ini tanyanya ke orangnya langsung, yang pelakunya gitu ya. Jadi biar lebih objektif, karena mereka juga kalau ditanya, kalau jelek ya pasti ngomong jelek, kalau baik ya ngomong baik gitu. Baik ya, silakan teman-teman semua, kalau mau tanya juga boleh. Jadi memang rumusnya tadi ya, laki-laki itu memang sukanya kalau udah diterima, sedangkan perempuan itu sukanya diperjuangkan. Woi, kakak istri nih, ketika Kak Haru itu bilang kekurangannya, kemudian apa namanya, hal-hal yang menurut dia itu jadi apa namanya, hal-hal yang seharusnya dia itu ditolak karena hal-hal itu gitu, saking rasa takutnya itu terhadap kekurangannya gitu. Apa yang bikin kakak itu nggak bergeming nih, tetap mempertahankan laki-laki ini gitu, walaupun dia udah menunjukkan ini loh kekurangan saya tuh begini banyak kurangnya gitu. Apa Kak? Ya, karena menyadari aja, Kak, nggak ada manusia yang sempurna gitu. Gitu juga saya juga banyak kurangnya. Seperti itu. Baik ya, alhamdulillah ya. Berarti memang apa namanya, wah ini rumusnya udah tepat banget ya. Kan Saya malah menyempurnakan, Kak. Untuk Masya saling. Allah. Ini nih ada yang tanya nih, Kak sempat ngajukan berapa CV waktu taruh online? Nah ini boleh nih, siapa dulu yang mau jawab nih. Kalau Kak Harun kan tadi 5 gitu ya, barangkali kalau istri udah pernah belum? Silakan. 3 sepertinya, Kak. 3 itu saya ada mengajukan, ada juga orang mengajukan ke saya gitu. Tapi kalau saya sepertinya mengajukan 5. Nggak terlalu ingat juga gitu. Ya, 5 lupa. Kalau nikah lupa semua pokoknya udah perjuangannya. Baik ya, berarti 3 atau mungkin 5 ya. Berarti ini itu bukan yang pertama ya, alias berarti ada perjuangan-perjuangan sebelumnya gitu ya Kak ya. Ini ada yang tanya nih dari Kak Abdul Rozak, berapa lama waktu ta'arufnya? Wah, berapa lama tuh Kak tadi dari proses match sampai menikah gitu? Sekali nih, one hit nih. Kalau mengajukan CV itu diterima CV itu tanggal 12 Juli, Kak. Tanggal 12 Juli sampai ke nikah itu dari mengajukan sampai diterima itu, diterimanya 12 Juli, menikah 12 Agustus. 1 bulan. 2 bulan. Juli, Agustus. Juni ya? Juni, Mas ya, Eki. Juni. Ya, ini termasuk ya cepet banget ya, Juni, terus Agustus ya. Masya Allah. Tapi jangan salah teman-teman, bahwa Mas Harun dan istrinya juga udah berjuang jauh lebih dulu. Sebelum saling bertemu ini mereka juga udah struggle nih, udah nyoba sampai Kak Harun juga akhirnya menggunakan TOEI sebagai alternatif pilihan setelah cara-cara yang lain fail gitu. Jadi memang ikhtiarnya, jalannya harus diperbanyak gitu teman-teman. Yang udah ditaruh online pun kalau mau ikhtiar yang lain, misal dari saudaranya, dari taklimnya, dari kantornya, ya it's okay gitu ya. Paling penting dijaga nilai-nilai ta'arufnya. Nah ini mulai banyak nih pertanyaannya ya Kak ya. Ini ada yang unik nih, akhwat nih kayaknya nih. Bismillah, halo Kak, mau tanya deh. Kok saya tidak ada yang kirim CV ya? Bahkan memfavoritkan pun ada, tapi gimana nih?
Tapi, nah gimana caranya biar diririk ya? Karena kalau mau ngajuin udah insecure. Ini gimana nih Kak? Syarat buat PD mengajukan dari sudut pandang akhwat ya. Karena akhwat ini insecure. Lihat ikhwannya kok yang nge-like banyak banget. Gimana? Iya, Kok bisa maju? iya. Malu nggak gitu? Kenapa nggak malu gitu? Biasanya Kalau perempuan malu. kalau saya sih nggak malu ya Kak, karena kan nggak kenal gitu. Kalaupun ditolak, ya udah kan nggak kenal gitu. Seperti itu, gitu aja sih. Iya, masuk akal juga Mas Zaki. Karena kan apa? Setelah kita ajukan tuh kan selebihnya kan bisa lihat foto juga tuh. Ya kalau setelah tahu apa di sama admin ada yang nggak cocok apa? Setelah itu nggak jadi ya nggak saling kenal juga kan namanya juga disamarkan kan kalau sudah fix baru dikasih tahu namanya ya nggak akan tahu juga ya ya gitu jadi masih apa yang privasi kita itu masih terjamin lah terjaga masih ya mungkin bisa dicoba itu tapi mbak siapa yang nanya di situ aman aman. Nah, itu ya tadi ya. Berarti langsung dicoba aja karena memang nanti tulus saja. Kalaupun kita ngajuin terus ditolak, ya udah ditolak nggak apa-apa. Toh identitas kita secara privacy bebas dijaga di TOI. Jadi kalau ditaruh valid Indonesia memang nama, kemudian juga nomor HP, segala kontak yang sifatnya pribadi yang bisa di tracking itu kita larang di awal. Jadi buat teman-teman bebas banget tuh buat saling nyoba berikhtiar berkenalan dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau nggak cocok ya tinggal tolak aja dan itu kita pun nggak diketahui siapa kita itu sampai akhirnya memang kalau saling sama-sama saling cocok kemudian komitmen kenalan lebih lanjut lah baru di situ kita baru kenal tuh siapa sih namanya ininya siapa. Nah kalau di awal mah nggak apa-apa ajuin aja gitu ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Kak, banyak nih pasti ya yang mau tanya ya. Tadi mana nih? Nah, nikah. Mungkin kalau nikah cepat buat Kak Harun dan istri kan itu gampang ya. Gampang itu dalam arti gini, karena memang saling-saling pengen nikah segera lah gitu. Tapi bagaimana nih buat deal sama keluarga? Gitu. Karena waktunya juga singkat tuh. Gimana tuh? Orang tua saya khususnya ayah ya dua-duanya sih sama ayah sama ibu juga itu menolak saya sebenarnya karena saya jauh itu loh karena awalnya kan sempat ada kejadian yang nggak mau pulang lagi gitu ya saya ikhtiarnya dengan menjelaskan ya semaksimal saya ke orang tua insya Allah orang ini tetap apa ikut dengan saya nggak akan ada kejadian kayak gitu soalnya saya tanya juga kan beberapa kemungkinan yang bisa yang orang tua saya syaratkan tuh saya tanya semuanya ke beliau bahkan kayaknya saya tanya itu 2 kali atau 3 kali yang untuk bersedia nggak nanti kalau misalkan nikah ikut dengan suami sampai 3 kali untuk meyakinkan orang tua saya gitu karena orang tua saya itu cuma khawatirnya itu aja selebihnya nggak apa-apa nggak ada masalah ya terlebih yang penting agamanya bagus dan lain sebagainya orang tua saya nggak terlalu ini sih cuman karena itu aja jauhnya itu yang khawatir dan saya butuh waktu juga untuk meyakinkan orang tua saya agar bilang setuju dia sudah lanjutkan aja kata kamu kalau saya gitu orang tua. Kalau istri nih, gimana nih kalau istri? Kalau saya, orang tua saya itu apa, dikembalikan ke saya aja gitu Kak Jaki. Tapi dilihat dulu gimana akhlaknya, agamanya gitu. Jadi dari apa, interaksi di grup itu sudah tergambar gitu Kak Jaki. Ya udah jadi yakin aja. Masya Allah. Jadi konsep yakin aja itu bukan dongeng ya teman-teman ya. Karena ini faktanya ada gitu. Karena Kak, kita kan kemarin alhamdulillah dapat liputan tuh dari salah satu media nasional gitu dan itu juga
ada dari fenomena adanya taruh online Indonesia ini yang memicu tanggapan publik juga, di mana tanggapannya kebanyakan itu kan mereka mengatakan bahwa gimana cara kenalan sama orang asing online lagi, walaupun faktanya sebenarnya offline ya ketemunya ya teman-teman ya, jangan salah ya. Nah, maksudnya kan bisa aja orang bohong. Gimana tuh Kak kalau misalnya dapat orang yang tanya seperti itu? Kok kamu yakin dari chatnya aja, kan bisa aja orang bohong. Itu juga tuh Kak. Tentunya ini Mas Zaki apa? Kita lihat platformnya dulu. Ini gimana teknisnya dan lain sebagainya, testimoninya apakah sudah ada gitu. Dan juga apa setelah prosesnya nanti kayak gimana. Kalau misalkan di situ ada sesuatu yang memang melanggar syariat ya bisa jadi potensi penipuan. Tapi kalau melihat di taruh online ini, insya Allah semuanya sesuai syariat, aman. Dari registrasi kemarin itu 200 berapa ya Mas Zaki kalau di Toy itu? Ya, 300 ribu. sekarang 249, 249. 9 ya harus mengeluarkan biaya juga kalau mau serius gitu. Kalau enggak ya cuman apa tadi akun pasif aja nggak bisa mengajukan ke orang lain, nggak bisa menerima juga gitu. Ya gitu Mas Zaki. Baik, kalau dari istri nih gimana nih? Kalau misalnya ditanya gitu, kakak ini nikah percaya aja dari obrolan di chat gitu. Kan orang bisa aja bohong, nah itu gimana tuh? Iya, sama Kak Zaki. Melihat dari testimoni orang yang sudah berhasil sampai menikah gitu. Kalau saya tuh dulu juga mikir akun apa? Akun mencari jodoh itu kan banyak itu Kak Zaki yang tidak sesuai dengan syariat gitu. Tapi kalau di Toy ini saya lihat testimoni orang gitu sesuai gitu dengan syariat. Karena emang nggak mau pacaran juga Kak. Baik, alhamdulillah ya, memang apa namanya, yang jaga kita semua itu bukan taruh online Indonesia bukan, tapi ya syariat Allah itu yang jaga kita gitu. Yang jaga kita syariat Allah tadi. Taruh online ini hanya mengambil metode, salah satu metode dari yang Islam tawarkan. Jadi luar biasa Islamnya itu. Baru seperangkat kecil nih buat cari pasangan gitu. Tapi sekeren ini efeknya. Gimana kalau apa namanya metode syariat dalam Islam itu kita terapkan semuanya dalam kehidupan kita, itu pasti lebih luar biasa gitu, Masya Allah. Kalau dari kakak nih ya, ini insya Allah banyak juga teman-teman kita ya baru gabung gitu ya. Ada nggak sih pesan khusus? Pastikan sebagai orang yang sudah melalui berbagai macam rintangan menuju ke pernikahan gitu, juga menghadapi masalah dalam proses bertaruh sampai nikah. Itu kan pasti ada yang kayak, wah ternyata gini ya caranya gitu. Ada nggak sih dari kakak sekalian yang pengen di-sharing ke teman-teman gitu, buat lebih memberikan semangat kepada mereka dan lebih memberikan apa namanya bahwa yuk teman-teman bisa kok tetap cari jodoh dalam koridor syar'i, insya Allah dapat yang baik juga gitu. Saya mau nambahkan. Kalau ini Mas apa? Untuk teman-teman yang baru bergabung ya di taruh online Indonesia yang mengikhtiarkan lewat aplikasi ini, tentunya pertama harus yakin dan memang segala sesuatunya itu sudah siap untuk memang menikah harus siap. Soalnya kalau diibaratkan nikah itu seperti apa ya? Ini agak jorok ya. Apa ya, saya carikan yang lain. Bersin. Mungkin bersin. Nikah itu seperti orang bersin. Jadi kalau misalkan belum waktunya, nggak ada sesuatu yang menjadi penyebab orang itu bersin, ya nggak akan bersin. Dipaksain sekarang bersin pun ya nggak akan bisa. Jadi ya tunggu waktunya aja, pasti ada waktunya. Atau kalau mau coba-coba maksain bersin, ya hasilnya juga nggak maksimal, nggak sempurna, karena dipaksain. Jadi ya tunggu saja waktunya, pasti ada nanti. Adapun harus juga ada usaha-usaha dan lain sebagainya. Kayak ditaruh tadi kan kita
research dulu. Terus bikin CV itu harus yang bagus juga kalau bisa. Adapun kasus beliau ini yang nggak niat, ya itu lain lagi. Tapi kalau bisa di awal itu bikinlah CV yang memang itu menggambarkan diri teman-teman sendiri gitu. Gimana ya, apa adanya lah. Jangan dilebih-lebihkan, jangan juga dikurang-kurangin. Ya sudah, apa adanya. Soalnya nanti dari CV itu kan orang pertama kali melihat dulu. Kalau misalkan kita melebih-lebihkan CV kita, nanti takutnya kalau misalkan jadi taruh terus ternyata menikah dan kok nggak sesuai di CV, berlebihan karena dilebih-lebihkan itu, akhirnya malah jadi masalah nanti di dalam keluarga itu. Lebih bagusnya ya memang apa adanya aja. Apa adanya, kalau misalkan mampunya segitu ya gitu aja. Memang kalau misalkan punya watak emosi ya nggak apa-apa, masukin aja. Karena juga ada situ kan yang filternya itu yang nggak emosian, yang syarat-syaratnya yang dari kita membuat CV itu mau nyari yang akhwat atau ikhwan yang nggak emosian, atau mungkin pendidikannya juga dimasukkan di situ kan, ada yang S1, SMA dan lain sebagainya. Ya jujur aja apa adanya kita. Jadi misalkan nanti match sama orang lain, ya sudah memang gitu. Jadi saling menerima gitu. Nggak ada yang dilebih-lebihkan, nggak ada yang dikurang-kurangin. Itu penting CV soalnya. Selebihnya ya nanti entah pertimbangan keluarga dan lain sebagainya, itu urusan teman-teman, urusan teman-teman nanti sama Allah tentunya. Ya gitu mungkin dari saya. Kalau dari istri nih, mungkin boleh nih buat khusus buat akhwat nih, gimana nih kalau buat akhwat nih yang memang masih dalam masa baru pengen ta'aruf gitu, biar mereka itu lebih tenang dan juga lebih yakin bahwa ya ta'aruf ini memang jalan satu-satunya sebagai seorang muslim untuk mencari pasangan gitu. Ya, jadi iya. Kalau akhwat ini mungkin banyak insecure-nya ya, Kak. Kayak saya juga kalau melihat CV saya itu, saya juga insecure sendiri gitu, Kak. Mungkin apa dari CV itu juga bisa menggambarkan gitu. Gimana ya buat CV yang bagus. Iya. Halo, masih tersambung? Masih Ki. Baik ya. Banyak ya ini akhirnya yang tanya bagaimana CV yang bagus gitu. CV yang bagus tentunya yang menggambarkan diri kita. Kita itu menulis CV itu sebenarnya bukan untuk diri kita gitu. Kita mencoba menulis CV itu agar membantu orang lain mengerti diri kita ini siapa gitu. Dan itu lebih jelas lah. Betul apa adanya tadi. Karena dengan nulis yang apa adanya tadi, apa adanya itu bukan berarti nggak niat ya, beda ya. Maksudnya menuliskan yang memang kita ada dalam diri kita juga, kok segala potensi gitu. Jadi jangan menyerah kalau misalnya saya saat ini belum kerja gitu, tapi mau nggak terima apa adanya? Ya nggak mau lah kalau gitu ya. Tapi kalau teman-teman semua bilang, saya hari ini memang belum kerja, tapi di tahap ini saya sedang ngusahain apa biar kerja gitu loh. Ada potensi-potensi yang memang dikejar gitu. Jadi apa adanya itu bukan berarti ya udah fix di sini gitu. Dari beberapa penelitian yang kami lakukan, nah ini ya di bocoran nih ya. Laki-laki itu memang normalnya pengen diterima satu ya. Sayangnya perempuan itu selalu menuntut perubahan, selalu menuntut upgrade gitu. Nah, jadi gimana caranya biar ketemu gitu? Ya laki-lakinya bilang kekurangan saya begini, tapi juga dikasih gambaran bahwa karena saya kurangnya begini, maka saya akan begini gitu. Itu akan memberikan perempuan itu lebih aman, lebih nyaman. Tapi tentunya itu komit ya, harus dijalanin, jangan nggak dijalanin gitu. Nah, itulah ya nantinya akan bisa lebih mempermudah dalam proses komunikasi tadi. Laki-laki yang merasa diterima itu mereka akan lebih senang gitu. Nah, perempuan kuncinya itu asalkan dia diperjuangkan gitu, insya Allah dia juga akan lebih menerima teman-teman semua. Jadi stop berhenti di insecure gitu, karena insecure itu harus disalurkan. Itu sih pesan dari tim Ta'aruf Indonesia.
insecure itu harus disalurkan karena kita benar-benar nggak tahu takdir kita kapan timingnya yang datang gitu. Kayak kakak ini ternyata tadi insecure, CV-nya kerasanya kok nggak begitu baik gitu. Tapi dia berani buat, ya nggak apa-apa lah kita ajuin orang. Dia juga nggak kenal gitu kan. Kalau ditolak ya udah gitu. Nah ternyata Mas Harun ini nggak ngelihat CV-nya bagus atau enggak dalam tanda petik gitu. Karena ternyata bobot yang paling berat dari Mas Harun ini adalah mau nggak tinggal sama saya di Kalimantan itu. Dan ternyata mau gitu. Ya itu ternyata menyelesaikan semua jawaban yang lain-lainnya gitu. Dimaafkan gitu. Dan jadi teman-teman boleh insecure nggak apa-apa. Justru dengan insecure tadi membuat kita lebih berjuang untuk bisa berbaik lagi gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Harus kita perjuangkan gitu ya. Masya Allah. Ini alhamdulillah kisah yang luar biasa sekali. Nah sebelum kita masuk ke sesi akhir nih kakak, boleh nih buat mulai ditunjuk nih kak. Siapa nih yang dapat free akun premium di live hari ini ya. Buat teman-teman ini hadiah dari pasangan menikah nih. Pasangan menikah ini memberikan hadiah satu akun gratis untuk bertaruh senilai 249.000 biar teman-teman bisa lebih semangat lagi nih. Kita kasih waktu beliau buat milih-milih dulu. Nah buat teman-teman nih boleh nih aku atau gimana? Kenapa kok layak buat dapet ya? Boleh nih ya, silahkan. Saya tahu nama IG-nya. Siapa? Ada adik kelas, dia nonton. Ini nyarinya yang di sini ya Mas Zaki. Langsung di scroll gitu ya. Dan tunjuk langsung itu. Iya betul, tunjuk langsung aja. Ini ya. Oh saya ini ya memilih ya, ini bagian dari memilih nih. Wah, teman-teman silakan kerahkan kemampuan terbaiknya untuk bisa menarik perhatian. Gimana? Ini yang bagus fotonya. Ini. Yang mana? Sebentar Mas Zaki, ini dikasih waktu berapa menit Mas Zaki? Oh nggak apa-apa. Kalau gitu nanti pilih aja. Kalau udah boleh disampaikan ya. Udah nih Mas gitu ya. Oh iya yang gitu. Nah ini sementara saya isi dulu ya sambil nungguin kakak ya. Ya silakan. Berapa? Baik. Berapa? Satu orang ya Mas Zaki? Satu orang. Jadi teman-teman semua yang baru hadir di Travel Indonesia, jadi kami memang melakukan edukasi seputar ta'aruf dan pernikahan setiap 1 pekan sekali. Jadi teman-teman yang memang pengen tahu ta'aruf lebih lanjut gitu, pantengin aja live Instagram Travel Indonesia, insya Allah setiap pekannya gitu. Dan buat teman-teman yang baru hadir, kemudian bingung caranya gimana buat daftar gitu, nanti boleh DM di Instagram Ta'aruf Indonesia ataupun ngelihat di feed kita itu udah dipin juga caranya bagaimana gitu. Di panduan juga ada tuh cerita-cerita pasangan yang sudah menikah, gimana prosesnya gitu. Jadi teman-teman bisa dapat informasi yang objektif gitu ya. Kami juga ingin teman-teman semua dapat gambaran yang utuh tentang ta'aruf itu bagaimana. Mengingat sekarang memang banyak sekali ya tantangan nih dalam mencari pasangan, udah mulai dari zinah yang makin mudah, kemudian maraknya penipuan dan lain-lain. Nah ini memang yang harus kita jaga lingkungan ini bareng-bareng gitu. Nah kami menghadirkan narasumber diantaranya para pasangan yang sudah menikah, kemudian ustadz, influencer, profesional juga diantaranya biar teman-teman semua kita semua bisa belajar bareng-bareng nih buat mempersiapkan pernikahan yang lebih baik lagi. Gimana kak? Udah nemu ya? Sudah. Lagi. Sudah ya, dan pemenangnya adalah, silakan nih. Ya saya bilang ini. Atas nama Khalifah Khairunisa, Kak. Khalifah Khairunisa. Nah, Khalifah Khairunisa boleh komen di komen saya gitu. Nanti saya pin, saya screenshot dulu. Silakan Kak Khalifah Khairunisa, selamat mendapatkan voucher taruh gratis ya dari pasangan menikah, persembahan dari mereka sebagai bentuk rasa syukur ya sudah menemukan pasangannya lewat taruh Indonesia, dan kami ingin memberikan rasa bahagia ini juga biar dirasakan oleh Kak Khairunisa tadi ya. Kak Khairunisa ya, saya coba bantu cek juga nih di sini nih.
Masih ada Kak Khairunisa? Ya, gimana nih? Oh, ada nih ya. Yang ini ya, betul ya? Saya pin coba nih. Ini ya, Kak Khalifah Khairunisa ya? Khalifah underscore Khairunisa. Iya, Mas Betul Zaki. itu? Baik, Alhamdulillah ya sudah terpilih untuk yang mendapatkan voucher ta'aruf gratis. Kak Khalifah Khairunisa insya Allah bisa memulai ikhtiarnya di Ta'aruf Online Indonesia ini dari hadiah Kak Harun dan istri ya. Semangat nanti, semoga bisa menemukan pasangannya. Dan untuk yang apa namanya, sesi terakhir ini saya pengen ini nih, pengen apa namanya, ngasih kesempatan buat Kak Harun dan istri, mungkin ada yang pengen disampaikan buat pesan untuk Ta'aruf Online Indonesia ataupun untuk teman-teman yang menyimak pada hari ini. Silahkan Kakak. Yang dulu. Untuk Ta'aruf Online Indonesia, khususnya kami berterima kasih dulu, Mas Zaki. Soalnya dari platform ini membantu kami untuk bertemu. Ya, kalau misalkan tidak ada Ta'aruf Online Indonesia ini, mungkin kami tidak akan bertemu. Mungkin ya bisa jadi jodohnya orang lain seperti itu. Tetap istiqomah dan terus tingkatkan, kembangkan lagi untuk aplikasinya dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalkan ada fitur-fitur yang itu memungkinkan menambah menambah keyakinan orang lain untuk bisa berikhtiar di Ta'aruf Online Indonesia, mungkin bisa ditambahkan lagi, dikembangkan. Tapi kalau menurut saya sudah lumayan bagus untuk aplikasi yang kami kemarin pakai itu, fitur-fiturnya dan lain sebagainya itu. Kalau selama kita Ta'aruf itu mengajukan, terus yang orang lain yang belum merespon itu kita bisa kasih namanya Mas Zaki itu, kayak pesan itu, cuman bukan pesan chat itu dari kita, dari fitur dari Ta'aruf Online Indonesia itu ya, biar nggak ada fitnah. Soalnya kalau misalkan dibebaskan pesannya, nanti mungkin ada fitnah di situ. Ya sudah bagus ya, gitu aja. Kalau misalkan ada yang perlu dikembangkan, silakan kembangkan, tetap lanjutkan untuk Ta'aruf aplikasinya, tetap lanjutkan, jangan sampai berhenti. Terus untuk teman-teman yang mau mengikhtiarkan diri di Ta'aruf Online Indonesia, jangan sampai ragu. Insya Allah aplikasinya syar'i, insya Allah terjamin nggak ada penipuan di sana. Adapun kalau misalkan ada penipuan, itu oknum mungkin, bukan dari Ta'aruf Online Indonesianya. Ya bisa saja ada orang-orang yang iseng coba-coba registrasi kemudian setelah menikah. Tapi insya Allah karena ada nazar yang offline, kan itu nanti bertemu dengan dari pihak dari Ta'aruf Online Indonesia, mungkin bisa ditanya-tanya di sana. Insya Allah nggak ada sih. Tapi belum ada kejadian ya Mas Zaki ya, yang dari pasangan menikah ikhtiar melalui Ta'aruf Online Indonesia yang itu penipuan. Nggak ada Mas Zaki ya. Alhamdulillah sejauh ini memang dari Ta'aruf Indonesia kan mencoba untuk memverifikasi sebaik mungkin, dan betul tadi dalam proses nazur itulah yang paling banyak digunakan untuk para user kami memastikan bahwa pasangannya betul-betul baik gitu ya. Perlu digarisbawahi bahwa Ta'aruf Indonesia juga keterbatasan untuk menjamin bahwa orang itu benar-benar baik nih, karena memang faktanya mereka itu bukan rekomendasi dari kita gitu. Kami nggak bilang bahwa user kami ini pasti bagus gitu, enggak ya. Tapi paling nggak memang secara administratif mereka sudah melalui administrasi dengan baik gitu ya, artinya mereka memang fair dengan sistem yang kita buat gitu. Tapi tentunya untuk memastikan dia itu baik atau enggak, sedangkan baik atau enggak itu juga tergantung dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Jadi dalam proses ta'arufnya nanti pastikan kami juga mewanti-wanti sekali gitu. Dan tadi perantara kami dalam nador tadi, Ustadz pendampingnya juga akan membantu teman-teman semua untuk memastikan
Hal-hal yang perlu dipastikan untuk teman-teman. Jadi dalam ta'aruf ini tidak usah tergesa-gesa, pastikan semua data pentingnya terkolektif dengan baik, dan nantinya jangan lupa minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang bisa menjamin itu semua hanya Allah gitu. Gitu kan. Betul sekali, Mas. Ya gitu saja mungkin untuk teman-teman dan Ta'aruf Online Indonesia. Saya yang menambahkan. Ya, mau mengucapkan terima kasih juga Kak Zaki karena sudah mempertemukan kami. Buat teman-teman, jangan ragu untuk ikut di Ta'aruf Online Indonesia karena insya Allah sesuai syariat. Iya. Alhamdulillah, baik ya teman-teman semua, kita dipersaudarakan di sini. Kadang saya tuh paling senang kalau gini Kak Harun. Saya tadinya nggak kenal Kak Harun, terus kita akhirnya kenal, bisa tahu, bisa saling sapa, terus jadinya malah jadi temenan gini gitu. Itu senang banget gitu. Nanti semoga kita doakan ya Kak Harun ini langgeng buat pernikahannya, dipenuhi dengan keberkahan. Semoga juga nanti bisa melahirkan generasi terbaik Islam, anak-anak yang soleh-solehah, para hafiz-hafizah insyaallah ya. Dan juga cerita yang Kak Harun share saat ini yang ditonton tadi mungkin bisa sampai lebih dari 70 kalau nggak salah tadi, disaksikan ratusan orang ini. Semoga menginspirasi mereka juga, yang pasti dari mereka juga akan menemui takdir baiknya masing-masing, yang kita coba berharap semoga dari kisah yang kita berikan ini nantinya jadi jariah buat kita gitu. Karena ternyata teman-teman yang di sini mengamalkan. Jadi ini memang lingkungan yang kita buat bersama teman-teman semua untuk bisa saling memberikan kontribusi amal gitu ya. Yang sudah berhasil ngasih ilmu, yang belum berhasil pakai ilmunya. Jadi jariahnya nyambung terus tuh, Masya Allah ya. Nah, itulah seorang muslim itu kita saudara semua. Jadi kita jaga bareng-bareng apa yang sudah kita buat biar tetap syar'i. Selain itu kita sebarkan ya. Jadi jangan salah, bukan Ta'aruf Online Indonesianya yang kita perjuangkan ya. Tapi gimana cara buat setiap muslim itu pede untuk pakai ta'aruf, karena itu yang diperintahkan gitu. Sedangkan ta'aruf online ini hanya alat saja gitu, yang bisa jadi cocok sama teman-teman semua, bisa jadi enggak gitu. Maksudnya ada metode yang lain yang boleh teman-teman coba juga. Ada kelas pranikah, ada ta'aruf offline langsung, ada mungkin dijodohin sama orang tuanya, sama saudaranya, nggak apa-apa gitu. Yang penting ta'aruf ya, tetap syar'i gitu mungkin ya. Baik, tibalah kita di penghujung live hari ini. Kak Harun, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, dan istri juga. Insya Allah kita mungkin ketemu di kesempatan baik yang lainnya gitu ya. Buat teman-teman yang sudah menyimak juga, selamat berakhir pekan. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf ya Kak Harun. Insya Allah nanti kabar-kabar lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.